Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zaki Abdullah, NIM 22010351 dari kelas 2235. Ingin mempresentasikan penerapan fungsi manajemen pada usaha pintar digital. Nama dan jenis usaha. Nama usaha pintar digital. Jenis usaha penyediaan layanan konsultasi pendidikan online yang menyediakan kemudahan belajar bagi siswa sekolah menengah secara online. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan digital, memanfaatkan teknologi untuk memberikan bimbingan belajar yang fleksibel dan personal. Latar belakang, peran teknologi. Teknologi telah membuka peluang besar dalam dunia pendidikan dengan memungkinkan metode belajar yang lebih fleksibel dan efisien. Platform digital memfasilitasi akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja serta menyediakan alat bantu interaktif yang meningkatkan efektivitas belajar. Kemudian ada inovasi, layanan konsultasi pendidikan online memperluas akses belajar, menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pintar digital menyediakan sesi konsultasi fleksibel dan materi one demand, memanfaatkan analitik data untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Dan kemudian latar belakang lagi, kebutuhan pasar. Meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas dan pembelajaran berkelanjutan mendorong lahirnya layanan pendidikan online. Pasar menginginkan solusi belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan kualitas tinggi dan metode yang personal. Dan ada target pengguna. Target utama adalah siswa sekolah menengah dan profesional yang ingin mengasah keterampilan mereka. Pintar digital menawarkan bimbingan akademik untuk siswa dan kursus pengembangan keterampilan untuk profesional dengan akses mudah dan penjadwalan fleksibel. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menjadi mitra terpercaya dalam membantu individu mencapai potensi akademik dan karir. Misi, menyediakan layanan konsultasi pendidikan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Tujuan, meningkatkan pemahaman siswa. Kedua, mempersiapkan siswa untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ketiga, memberikan arahan karir yang relevan. Fungsi manajemen perencanaan. 1. Sumber daya manusia atau SDM, mempekerjakan pengajar berkualitas tinggi, tenaga administrasi, tim marketing, dan tim teknis yang kompeten. 2. Sumber daya alam atau SDA, menggunakan bahan ajar digital, teknologi platform, online, buku, dan referensi untuk mendukung pembelajaran. 3. Sumber daya keuangan, menggunakan tabungan pribadi, pinjaman bank, dan investor untuk mendanai operasional dan pengembangan usaha. 4. Strategi, fokus pada pengembangan kurikulum yang relevan, pemasaran efektif dan pelatihan berkelanjutan untuk semua staf. Fungsi manajemen perorganisasian, di bawah ini ada tabel-tabel dari direktur utama, kemudian ke bawah ada direktur operasional, kemudian kepala cabang, di bawahnya ada manajer akademik, manajer pengembangan, manajer pemasaran, manajer ADM dan KU. Di bawahnya manajer akademik, di bawahnya kemudian ada mentor kurikulum, di bawahnya manajemen pengembangan ada KC dan R dan D, kemudian manajer pemasaran di bawahnya ada marketing, kemudian manajer ADM dan PU di bawahnya ada ADM dan keuangan. Fungsi manajemen koordinasi. 1. Rapat berkala, mengadakan rapat rutin untuk memastikan semua anggota tim terkoordinasi dan bekerja menuju tujuan yang sama. 2. Komunikasi terbuka, menggunakan platform komunikasi internal untuk memastikan semua informasi penting disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. 3. Penggunaan teknologi, mengadopsi alat manajemen proyek dan kolaborasi online untuk meningkatkan efisien dan produktivitas tim. Fungsi manajemen pengawasan dan pengendalian. 1. SOP dan kebijakan, menetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk semua proses operasional untuk memastikan konsistensi dan kualitas. 2. Audit berkala,
Melakukan audit keuangan dan operasional secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. 3. Pelaporan dan evaluasi. Menerapkan sistem pelaporan untuk memonitor kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi manajemen evaluasi. Itu penilaian berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap kinerja staf dan efektivitas program untuk memastikan kualitas layanan. 2. Feedback dari pengguna. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan strategi. 3. Analisis data. Menggunakan data untuk menyesuaikan strategi dan mengambil keputusan yang berbasis bukti untuk perbaiki berkelanjutan. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau strength. Tim pengajar berkualitas, akses mudah melalui platform online, fleksibilitas waktu bagi siswa. 2. Kelemahan atau weakness. Persaingan yang ketat dari layanan serupa. Diperlukan investasi awal yang cukup besar untuk pengembangan platform online. 3. Peluang atau opportunities. Peningkatan permintaan akan layanan pendidikan online, potensi untuk berkembang secara global. 4. Ancaman atau threat. Perubahan kebijakan pendidikan, perubahan teknologi yang dapat mengurangi revalensi platform. Kesimpulannya, penerapan fungsi manajemen pada usaha pintar digital menunjukkan prospek yang sangat baik di masa depan dengan fokus pada layanan konsultasi pendidikan online yang fleksibel dan berkualitas tinggi melalui perencanaan strategis, pengorganisasian yang efisien, koordinasi yang efektif, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pintar digital siap untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Rencana pengembangan mencakup ekspansi layanan, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan strategis, dan diversifikasi produk yang semuanya bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.